Baik, kita lanjut pada materi pada akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita lanjut pada akhir hayat Umar bin Khattab. Tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah, sewaktu Umar hendak memulai sholat subuh di Masjid Madinah, seorang Persia bernama Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup ke masjid. Kemudian ia menikam khalifah beberapa hari kemudian Umar bin Khattab meninggal. Jadi yang membunuh Umar bin Khattab itu yaitu Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini tidak sendirian merancang skenario pembunuhan, tapi juga bersama dengan kelompok Hurmuzan dan Jufainah. Selanjutnya yaitu pengangkatan Utsman sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Khalifah Umar membentuk Dewan Surah. Nah, Dewan Surah ini berkisar 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Nah, sempat meninggal Umar bin Khattab, Dewan Surah ini kembali bersidang untuk menentukan siapa yang cocok menggantikan Umar. Nah, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Namun pilihan tersebut tertuju pada Utsman dan Ali, yang kemudian dipilih Utsman karena Utsman jauh lebih tua dibandingkan Ali dan perilakunya dipandang lunak. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham, anak-anak? Lanjut, Pak. Baik. Baik, kita lanjut pada materi pada prestasi Khalifah Utsman. Nah, prestasi Khalifah Utsman ini yang pertama yaitu memodernisasi angkatan laut. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana. Yang ketiga membangun bendungan. Yang keempat merenovasi dan memperindah Masjid Nabawi. Yang kelima yaitu membangun rumah penjara. Dan yang keenam yaitu membuat standarisasi mushaf secara resmi yang disebut mushaf Utsmani. Jadi khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar mengumpulkan yang namanya ayat-ayat tersebut, kemudian dijadikan sebagai mushaf, dan Khalifah Utsman ini menyempurnakan lagi mushaf tersebut sebagai yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, selanjutnya yaitu lanjut pada prestasi Ali bin Abu Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, jadi pejabat-pejabat yang kurang cakap itu diganti oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib. Membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa, termasuk ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Yang keempat yaitu bidang pembangunan. Selanjutnya yaitu akhir hayat Ali bin Abu Thalib. Jadi kaum Khawarij ini membentuk beberapa strategi untuk membunuh 3 tokoh secara bersamaan. Yang pertama yaitu Barak bin Abdullah At-Tamimi yang ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Yang kedua yaitu Amr bin Bakar At-Tamimi ditugaskan untuk membunuh Amr bin As. Dan yang ketiga yaitu Abdurrahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali. Jadi dari ketiga tokoh ini salah satu
kaum salah satu kaum Khawarij ini, Barak bin Abdullah At-Tamimi ini tidak berhasil tidak berhasil menikam Muawiyah dan tidak terbunuh. Baik, selanjutnya di sini Bapak ingin membuka sesi tanya jawab kepada anak-anak. Barangkali siapa tahu materi yang Bapak sampaikan ini kurang dapat dipahami gitu. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Pak, mau izin bertanya. Iya Pak, iya. Ya nak. Masya Allah banget ya dari keempat khalifah tadi ya kan, dalam perjuangannya untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Saya izin bertanya, dari keempat khalifah tadi kan memiliki kisah wafat kematian yang berbeda-beda. Dari keempat khalifah tadi kalau nggak salah yang memiliki akhir yang tragis itu Utsman bin Affan ya Pak ya? Nah, itu ceritanya gimana ya Pak? Kalau nggak salah jarinya gimana sampai dipotong kah atau apa gitu Pak? Coba tolong ceritakan dong Pak. Jadi ceritanya itu gini, Utsman ini kan, Khalifah Utsman ini memimpin 12 tahun gitu. Nah, jadi pada saat Khalifah Utsman membaca Al-Quran, terjadi yang namanya pemberontakan gitu. Nah, pemberontakan itu terjadi terjadi pemberontakan gitu. Nah, ketika Utsman lagi membaca Al-Quran, para pemberontak itu menusuk badannya, menusuk Utsman dari belakang gitu dengan 9 pedang gitu. Jadi darahnya Utsman itu menetes di Al-Quran gitu. Mungkin bisa dipahami, Jamilah? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Pak. Ya. Ingin bertanya yang tadi Pak, yang kuya kan khalifah itu kan jabatan tertinggi setelah Nabi kan, pada saat Nabi meninggal. Nah tadi itu kan ada 3 poin tuh, kalau nggak salah tugasnya khalifah. Nah tadi itu saya ada yang kurang ngerti Pak, yang pas di poin ketiga. Jadi kan kalau nggak salah yang memimpin sholat Jumat gitu ya Pak? Ya. Nah itu kan tadi Bapak ada singgung bahwa kalau pada saat itu tuh cuma khalifah yang memimpin saja yang bisa memimpin, ya kan? Maksudnya yang kayak imam apa segala macam. Nah itu kenapa sih Pak? Kenapa nggak boleh digantikan gitu? Ya karena itu merupakan tugas dari khalifah itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dari yang lain itu, nah misalnya gini, kan dulu kan Nabi Muhammad SAW kan pernah menjadi yang namanya pernah ditunjuk sebagai kepala negara di Madinah. Nah, makanya hanya Nabi yang diperbolehkan untuk yang namanya, karena itu juga menjadi tugas pokok dari yang namanya khalifah. Selain dari khalifah itu sendiri, nah tidak boleh menjadi yang namanya
menjadi eh, menyampaikan khutbah dan imam salat Jumat. Jadi khalifah ini haruslah khalifah yang menyampaikan khutbah dan imam salat Jumat tersebut. Mungkin bisa dipahami. Tapi Pak, kalau misalnya waktu itu khalifahnya sakit, tetap nggak boleh digantikan. Kalau khalifahnya sakit, ya bisa digantikan oleh uh, bagian kayak wakilnya lah, kalau enggak. Ya, ya bisa digantikan ya wakilnya gitu, atau sahabatnya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita Pak, saya mau menambahkan Pak. Ya, silakan Nak Rahim. Saya menambahkan jawaban dari Bapak atas pertanyaan dari Mbak Yuyun. Yang dimana seorang khalifah itu wajib menjadi seorang khotib di sholat Jumat ya Pak ya. Ya. Nah, menurut saya atas materi yang saya baca dan saya dengar dari Bapak tadi, seorang khalifah itu kan seseorang yang dipilih oleh Rasul, maksudnya sahabat langsung dari Rasul, orang yang sangat dipercayai oleh Rasul. Nah, sehingga mereka dipercayai atau diyakini oleh umat-umat untuk menjadi seorang pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Nah, untuk menjadi seorang khotib itu tidak boleh sembarang orang, Pak. Jadi kenapa mereka mewajibkan seorang misalnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khotib, karena mereka percaya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu penerus dari Rasulullah SAW. Jadi semua tata cara khutbah, sunnahnya itu sudah dikuasai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka itu mereka percaya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sakit, sedangkan dia ada Jumat, ada tugas menjadi seorang khotib, Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang memaksakan dirinya untuk menjadi seorang khotib, walaupun dalam keadaan sakit. Walaupun dia sudah tidak bisa berdiri ataupun tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, maka akan digantikan oleh sahabat-sahabat lain seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain-lain, Pak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus tambahannya, saudara. Baik, bagus tambahannya, Rahim. Jadi seperti itu ya jawaban dari jawaban yang tadi disampaikan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nana? Sepertinya tidak ada, Pak. Baik. Bapak di sini akan memberikan tugas ke kalian. Tolong dicatat ya, Nana. Siap, Pak. Siap. Yang pertama soalnya yaitu deskripsikan profil Abu Bakar As-Siddiq.
Yang kedua yaitu deskripsikan prestasi kebijakan Umar bin Khattab. Yang ketiga, nomor 3, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah semua? Udah, Pak. Selanjutnya yaitu jelaskan apa sajakah prestasi dan kebijakan Utsman bin Affan. Pak, ini boleh dijawab satu-satu kah, Pak? Atau semuanya, Pak? Dalam bentuk uraian aja, dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yang kelima yaitu sebutkan nama-nama sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Baik, sudah semua? Bapak, yang nomor 1 apa tadi, Pak? Yang nomor 1, deskripsikan profil Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sudah semua? Udah, Pak. Nah, itu tugas untuk kalian ya. Nanti minggu depan masing-masing kumpul ke Bapak. Tuh. Pak, ada mau bertanya. Siap, Pak. Siap. Oke. Kalau tidak mengerjakan ada sanksinya nggak, Pak? Kalau yang tidak mengerjakan nanti Bapak akan berikan sanksi. Sanksinya apa, Pak? Sanksinya suruh tulis surah Al-Fatihah 10 kali. Kurang, Pak, kurang. Surah Al-Quran aja, Pak. Baca Ya, Quran, Pak. ya nanti kita suruh baca Kurang Al-Quran. gerah, Pak, kalau Al-Fatihah Ceramah aja. aja, Pak. Ceramah, Pak. Terus ceramah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.